Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arista Harun Jabanyo dengan NIM 2010901034. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi multikultur dalam lingkup bisnis. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Antar budaya dalam konteks bisnis. Dan yang ketiga yaitu komunikasi antar budaya dalam konteks bisnis multikultur. Nah, langsung saja ke budaya dan konteks. Pertama yaitu budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama dan dalam sebuah kelompok yang diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya. Setelah itu konteks merupakan interaksi manusia yang dipengaruhi oleh keadaan budaya, sosial, dan fisik. Nah, setelah itu komunikasi multikultur dalam lingkup bisnis ini memiliki 3 asumsi dasar. Yang pertama yaitu diatur oleh peraturan, di mana terdapat 2 aturan, yaitu aturan nonverbal dan aturan verbal. Aturan verbal itu seperti sentuhan, ekspresi wajah, dan kotak mata. Sedangkan aturan verbal seperti giliran berbicara dan volume ketika berbicara. Setelah itu terdapat konteks membantu peraturan komunikasi, yang dimana menurut Shimanov, peraturan adalah ketentuan yang mengindikasi berlaku apa yang diwajibkan, disukai, atau dilarang dalam konteks tertentu. Setelah itu peraturan komunikasi secara budaya berbeda-beda. Peraturan komunikasi berbeda-beda dalam setiap budaya dan tergantung di mana ruang lingkupnya. Selanjutnya yaitu mengenai keformalan dan ketidakformalan. Untuk keformalan dan ketidakformalan sendiri, untuk tindakan tidak formal dalam lingkup bisnis itu misalnya cara berkomunikasi dengan siapa saja sama atau dengan rileks. Selanjutnya itu komunikasi formal, yaitu cara berkomunikasi yang terlihat lebih kaku. Setelah itu ketegasan dan keharmonisan interpersonal. Ketegasan yaitu gaya komunikasi bersifat to the point atau menyampaikan maksud secara langsung tanpa basa-basi. Sedangkan keharmonisan interpersonal yaitu gaya komunikasi lebih lembut atau memperhalus makna yang disampaikan. Setelah itu yaitu mengenai hubungan status. Hubungan status ini terdiri dari egalitarian atau bersifat informal, tidak ada aturan kaku antara atasan dan bawahan. Dan yang kedua yaitu hierarkis atau formal, di mana senior sebagai panutan, aturan dan batasan sangat jelas antara atasan dan bawahan. Begitu. Setelah itu pembahasan kedua yaitu komunikasi antar budaya dalam konteks bisnis. Terdapat 2 konteks bisnis dalam budaya. Yang pertama ruang lingkup bisnis internasional dan konteks bisnis domestik. Untuk ruang lingkup bisnis internasional yaitu globalisasi memengaruhi seseorang dari satu budaya bekerja dan juga dengan orang dari budaya lain. Komunikasi lintas budaya merupakan hal yang sulit. Perbedaan kebiasaan, perilaku, dan nilai menghasilkan masalah yang hanya dapat diatasi melalui komunikasi dan interaksi lintas budaya yang sangat efektif. Dan yang kedua yaitu konteks bisnis domestik. Ruang lingkup bisnis multikultural membutuhkan karyawan dan atasan yang dapat beradaptasi pada lingkaran kerja yang kontemporer, karena manajemen dalam lingkungan budaya yang bervariasi dapat secara konstan siaga menghadapi diskriminasi dan masalah-masalah lainnya. Dan untuk bahasan yang ketiga yaitu mengenai komunikasi dalam konteks bisnis multikultural. Nah, terdapat beberapa konteks. Yang pertama yaitu protokol bisnis. Protokol bisnis ini mengenai hubungan awal, di mana hubungan awal ini dibentuk untuk memberikan kesan terhadap lawan dari bisnis. Nah, untuk hubungan awal di masih berbagai negara, misalnya Amerika yang memiliki hubungan awal secara to the point, dan Arab yang harus menggunakan bahasa basi terlebih dahulu. Setelah itu cara menyapa misalnya
Langsung saja ke contoh, misalnya di Amerika, karena Amerika memiliki sistem kerja atau bisnis yang lebih informal atau santai. Dan sebaliknya dengan Cina yang lebih formal dengan selalu menyapa senior. Setelah itu mengenai penampilan pribadi. Untuk penampilan pribadi ini langsung saja dicontohnya seperti Amerika dengan style yang informal atau lebih santai, dan Arab yang sopan terutama kepada perempuan yang memang harus tertutup. Yang ketiga yaitu pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini diartikan dalam banyak makna. Misalnya di Amerika pemberian hadiah dianggap merupakan sebuah suap, dan di Arab pemberian hadiah adalah wujud penghormatan dan rasa terima kasih. Yang selanjutnya yaitu topik percakapan yang tabu. Setiap budaya memiliki kriteria dan standar topik pembicaraannya masing-masing. Misalnya Arab, bicara tentang keluarga adalah hal yang tabu, dan misalnya lagi di Chili, bicara tentang politik adalah hal yang tabu. Nah, setelah itu yang kedua, manajemen antar budaya. Dalam konteks bisnis multikultural ini kan tadi yang pertama protokol bisnis. Nah, yang kedua ini yaitu manajemen antar budaya. Nah, dalam manajemen antar budaya ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini langsung saja ke contoh, misalnya Amerika Serikat dengan gaya kepemimpinan yang lebih menekankan individualisme dibanding kolektivitisme, dan juga lebih menghargai prestasi dan inisiatif pribadi serta berusaha mengurangi perbedaan status. Selanjutnya yaitu Jepang. Jepang dengan gaya kepemimpinan lebih kepada gaya kolektif, di mana orang Jepang lebih menganggap bahwa prestasi merupakan hasil dari usaha kelompok dan tidak ada seharusnya memilih seorang individu saja untuk dihargai, namun harusnya berkelompok. Setelah itu poin yang kedua yaitu gaya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan peran utama seorang pemimpin atau manajer dalam bisnis. Contoh dalam beberapa negara, misalnya Arab, Nigeria, dan Amerika, menerapkan pengambilan kekuasaan oleh mereka yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Dan Jepang, proses pengambilan keputusan oleh kelompok yang mana lebih banyak disukai atau lebih banyak dipilih. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai protokol bisnis, manajemen antar budaya, dan yang ketiga yaitu mengenai negosiasi. Negosiasi ini merupakan hal yang penting dalam semua merger internasional, joint venture, ekspor dan impor, perjanjian hak paten, dan usaha komersial lintas budaya lainnya. Nah, baik negosiasi domestik maupun internasional itu harus melibatkan perwakilan dari organisasi yang berbeda dimana bekerja untuk mencapai keputusan yang saling menguntungkan, dimana dalam waktu yang sama berusaha mengurangi perbedaan kesalahpahaman dari konflik. Nah, terdapat beberapa contoh dari beberapa negara. Yang pertama Jepang, di mana Jepang menghabiskan banyak waktu untuk membahas isu penting, berusaha menghindari konflik, dan mencari persetujuan. Yang kedua yaitu Amerika, di mana tindakan yang dilakukan itu mendukung posisi sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat, mencoba mengurangi formalitas, mencari kemenangan bukan kompromi, dan komunikasi secara langsung. Setelah itu mengenai manajemen konflik antar budaya. Konflik antar budaya merupakan bagian dari hubungan bisnis antar budaya. Konflik merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah bisnis. Konflik dapat mengarah pada masalah yang tidak dapat diperbaiki. Dalam tahap interpersonal, bisnis lintas budaya ditandai oleh nilai, idealisme, kepercayaan, dan perilaku yang berbeda menjadi media perselisihan dalam sebuah organisasi. Nah, untuk mengatasi konflik antar budaya dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, jaga pikiran untuk tetap terbuka. Yang kedua, jangan terburu-buru. Yang ketiga, jagalah konflik agar berpusat pada ide bukan pada orangnya.
Dan yang keempat yaitu mengembangkan teknik untuk menghindari konflik tersebut, karena konflik sendiri merupakan hal yang dapat menyebabkan perpecahan, jadi konflik itu harus dihindarkan. Namun adanya konflik ini pun dalam sebuah organisasi itu dapat menguntungkan, karena adanya konflik dapat membuat rasa kekeluargaan atau rasa kebersamaan yang lebih tinggi, dan membuat salah satu masing-masing anggotanya saling memahami antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rista Harunja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.